Hukuman terhadap Babel. Ucapan ilahi tentang Babel yang diterima Yesaya bin Amos dalam penglihatan. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah kepada mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka memasuki gerbang para bangsawan. Aku telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, aku memanggil orang-orang perkasaku yang bersukaria atas kejayaanku untuk melampiaskan murkaku. Dengar, ada keriuhan di atas gunung-gunung seperti suara kerumunan banyak orang. Dengar, ada kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berhimpun. Tuhan semesta alam sedang memeriksa barisan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya, dari ujung langit. Tuhan beserta alat-alat kegeramannya untuk menghancur leburkan seluruh bumi. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai kuasa pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu, setiap tangan akan menjadi lemah lesu. Hati setiap manusia akan menjadi ciut, dan mereka akan terkejut. Mereka terkena sakit mulas dan sakit bersalin. Mereka akan menggeliat, kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan rasa ngeri. Muka mereka seperti kena demam. Sungguh, hari Tuhan datang dengan bengis, dengan geram dan dengan muka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi sunyi sepi, ketika Ia memunahkan orang berdosa dari atasnya. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada saat terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang aku akan kuhentikan, dan kecongkakan orang lalim akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas murni, dan manusia lebih langka daripada emas Ofir. Sebab itu, aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun berguncang lepas dari tempatnya, oleh amarah Tuhan semesta alam pada hari murkanya yang menyala-nyala, seperti kijang yang diburu dan seperti domba yang tidak digembalakan. Demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertawan akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampok, dan istri mereka akan ditiduri. Lihat, terhadap mereka aku mengerahkan orang Madai, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan membinasakan orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan. Mata mereka tidak memandang anak-anak dengan belas kasihan. Babel, semarak kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menjungkir balikannya. Ia tidak akan pernah lagi didiami, tidak akan lagi dihuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana. Gembala-gembala tidak akan membawa hewannya berbaring di sana. Namun binatang gurunlah yang akan berbaring di sana, dan rumah mereka akan penuh burung hantu. Burung unta akan tinggal di sana, dan siluman kambing akan menari-nari di sana. Anjing-anjing liar akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Ejekan tentang Raja Babel. Ketika Tuhan menyayangi Yakub dan memilih Israel, sekali lagi, serta membiarkan mereka tinggal di tanah mereka, orang-orang pendatang akan menggabungkan diri dengan mereka dan berpadu dengan keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya.
Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba lelaki dan perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan berkuasa atas penindas-penindas mereka. Pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu serta kerja paksa berat yang dibebankan kepadamu. Engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir kelaliman. Tuhan telah mematahkan tongkat orang fasik dan gada penguasa yang memukul bangsa-bangsa dengan geram, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dengan murka, mengejar-ngejar mereka tanpa henti-hentinya. Seluruh bumi menjadi aman dan tentram, semua bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar, bahkan pohon-pohon aras di Libanon, bersukacita mengenai engkau. Katanya, sejak engkau rebah, tidak ada lagi yang datang menebang kami. Dunia orang mati di bawah gemetar, menyongsong kedatanganmu. Arwah-arwah dibangunkannya untuk menyambutmu. Semua mendiang pemimpin di bumi, semua mendiang raja bangsa-bangsa, dibuatnya bangkit dari tahta mereka. Mereka sekalian mulai berbicara kepadamu, katanya, engkau pun sudah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati, sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat menjadi alas tidurmu, dan belatung-belatung menjadi selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dihempaskan ke tanah, hai penakluk bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku melampaui bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas gunung sidang ilahi, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik melampaui ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nyatanya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat terdalam jurang maut. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan membuat kerajaan-kerajaan berguncang? Inikah dia yang telah membuat dunia seperti padang gurun, yang menghancurkan kota-kotanya dan tidak melepaskan tawanan-tawanannya pulang ke rumah? Semua mendiang raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam makamnya. Tetapi engkau terlempar jauh dari kubur, seperti taruk yang busuk, berselimutkan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh terhempas ke batu-batu jurang maut, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan mendapat pemakaman seperti halnya raja-raja itu, sebab engkau telah menghancurkan negerimu dan membantai rakyatmu. Biarlah anak cucu orang yang berbuat jahat tidak disebut-sebut untuk selama-lamanya. Siapkanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka tidak bangun dan menduduki dunia, serta memenuhi muka bumi dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan keturunannya yang tersisa, anak cucu dan cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak gurun dan menjadi air rawa-rawa. Kota itu akan kusapu bersih sampai musnah. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hukuman ilahi atas Asyur. Tuhan semesta alam telah bersumpah demikian. Sesungguhnya seperti yang kurencanakan demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang. Demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi
dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Hukuman ilahi atas Filistia. Pada tahun kematian Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistia. Memang gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular bersayap. Yang hina dari anak sulungku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan berbaring dengan tentram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistia. Sebab dari utara sudah mengepul asap perang, tidak ada yang mundur dari barisannya. Jawaban apakah yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan telah meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Hukuman ilahi atas Moab. Ucapan ilahi terhadap Moab. Sungguh, dalam satu malam, Ar, Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh, dalam satu malam, Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke tempat-tempat pemujaan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Kepala semua orang dicukur gundul dan janggutnya dipotong. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung, di atas sotoh dan di lapangan, sekaliannya meratap, air matanya bercucuran. Hesbon dan Eleale meraung-raung, suara mereka terdengar sampai ke Yahas. Sebab itu, orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, mereka gemetar ketakutan. Hatiku menjerit melihat Moab, pengungsi-pengungsinya sudah sampai ke Soar, ke Eglat Selisia. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis, dan di jalan ke Horonaim, orang menjerit karena ditimpa bencana. Sungguh, aliran-aliran air di Nimrim sudah menjadi kering. Rumput sudah layu, rumput muda sudah habis. Tidak ada lagi tetumbuhan hijau. Sebab itu, segala kekayaan yang mereka timbun dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang Wadi Ha'arabim. Sungguh, jeritan itu melingkupi seluruh daerah Moab, ratapannya sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Beer Elim. Sungguh, air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi malapetaka atas Dibon akan kutambah lagi. Singa bagi orang-orang yang terluput dari Moab dan bagi yang tersisa di tanah itu. Kirimkanlah anak domba, hai penguasa negeri, dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion, seperti burung yang terbang menyingkir dari sarangnya diusir. Demikianlah anak-anak perempuan Moab di penyeberangan-penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, ambillah keputusan, jadilah naungan yang teduh di rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang buangan, janganlah kianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang buangan dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap pembinasa. Apabila pemeras sudah lenyap, kehancuran sudah berlalu, dan orang lalim sudah habis dari negeri. Suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakan, keangkuhan, dan kepongahannya, tentang bualannya yang hampa. Sebab itu, biarlah orang Moab meratap, biarlah semuanya meratap karena Moab, mengingat kue kismis Kir Hareset. Biarlah kamu mengaduh dan hancur luluh sama sekali. Sebab
Kebun-kebun Hesbon merana, demikian pula pokok anggur Sibna. Buah-buah anggurnya yang terbaik telah memabukkan para penguasa bangsa-bangsa. Pokok anggur itu dahulu meluas sampai ke Yaeser, merambat ke padang gurun. Carang-carangnya menjulur sampai ke seberang laut. Sebab itu, aku turut menangis dengan Yaeser, karena pokok anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesbon dan Eleale. Sebab sudah berakhir sorak-sorai atas panen buah-buahan dan panen gandummu. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorai dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun-kebun anggur pakikria dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemerasanya. Pakik mereka sudah berhenti. Sebab itu, hatiku merintih seperti kecapi karena Moab. Begitu pula batinku karena Kir-Heres. Ketika Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas tempat pemujaan, ia masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, namun tidak akan memperoleh apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab sejak dulu. Tetapi sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun, sama seperti masa kerja prajurit upahan, kemuliaan Moab dengan segala keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tersisa akan sangat sedikit dan tak berdaya. Hukuman ilahi atas Damsyik dan Efraim. Ucapan ilahi terhadap Damsyik, sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, tetapi akan menjadi timbunan reruntuhan. Kota-kota kecilnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan ternak yang berbaring tanpa diganggu siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Sisa-sisa Aram semuanya akan lenyap, sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti ketika penuai menggenggam batang-batang gandum dan dengan tangannya memetik bulir-bulirnya, seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Tetapi akan ada yang tersisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Hanya 2-3 buah yang tertinggal pada tajuknya, dan 4-5 pada dahannya yang berbuah. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada hari itu, manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan lagi memandang kepada misbah-misbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan lagi melihat kepada yang dikerjakan jari tangannya, kepada tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu, kota-kotamu akan ditinggalkan menjadi sunyi sepi, seperti dahulu kota-kota orang Hewi dan orang Amori ditinggalkan karena orang Israel. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu, sekalipun engkau membuat kebun yang indah dan menanaminya dengan cangkokan asing, sekalipun engkau memagarinya dengan seksama, pada hari engkau menanaminya dan keesokan harinya sudah dapat membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesusahan, ketika penderitaanmu tak terpulihkan. Wahai gemuruhnya banyak bangsa, bergemuruh seperti gemuruhnya ombak laut, derunya suku-suku bangsa, menderu seperti derunya air yang dahsyat. Mereka menderu seperti derunya air yang besar, tetapi Ia akan menghardik mereka, sehingga mereka melarikan diri jauh-jauh. Dikejar seperti sekam di gunung, dikejar embusan angin, dan seperti dedak dikejar puting beliung. Menjelang senja, terjadilah hal yang mengerikan. Sebelum pagi, mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampok kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita.